Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh ketua kelasnya disiapkan dulu kita sebelum belajar ya. Mulai. Selesai. Baik, gimana kabarnya semuanya hari ini? Sehat? Aduh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu absen dulu ya semuanya. Darmawita, Diva, Azizia, Nalfa Faryanti, Bakti Rayushani, Nalsi Mursadila, Titi Armadina, Sadiwan Sada, hadir semuanya ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini tujuannya yaitu adalah kalian itu paham mengenai tentang pengertian dan juga tujuan ketahanan sosial, kemudian menganalisis dinamika ketahanan nasional Indonesia di era globalisasi, dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional dalam berbagai bidang. Nah, jadi biar kalian semuanya lebih paham lagi apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional di era globalisasi, di sini Ibu sudah menyediakan video yang menjelaskan tentang apa sih ketahanan nasional di era globalisasi. Nah, nanti kalian saksikan dulu ya, kalian pahami videonya. Mulai dirasakan ya, khususnya di bidang teknologi. Tak hanya itu, globalisasi juga membawa banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan mendapatkan globalisasi yang saling bertolak belakang. Globalisasi tidak hanya membuat masyarakat dunia semakin maju dalam bidang teknologi dan informasi loh, tetapi juga membawa berbagai masalah sosial atau dampak negatif. Guys, sebagai generasi milenial. Nah, tadi kan udah kalian lihat video tentang globalisasi tadi kan? Nah, Ibu mau nanya nih, menurut kalian globalisasi ini membuat bangsa kita ini semakin maju atau justru malah melemahkan semangat nasional negara kita? Saya Bu. Oke, Zizi boleh jawab. Bisa maju kalau tidak, tapi bisa melemah kalau kita lalai. Oke, nah bagus ya jawaban dari Zizi tadi. Nah, Ibu ulangi lagi, jadi globalisasi ini bisa membuat bangsa kita itu semakin maju apabila kita menyikapi dengan bijak. Karena tentunya globalisasi ini bisa membuka akses ilmu, akses teknologi, dan juga peluang kerja. Nah, namun jika tidak kita sertai dengan penguatan nilai-nilai nasionalisme, tentu globalisasi ini bisa loh melemahkan semangat cinta tanah air dan juga bisa membuat generasi muda seperti kalian ini lebih bangga pada budaya luar daripada budaya kita sendiri. Nah, jadi anak-anak semuanya, agar kalian bisa memahami lebih lanjut tentang ketahanan nasional globalisasi, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang ketahanan nasional di era globalisasi. Jadi anak-anak semuanya, ketahanan nasional itu merupakan suatu bentuk kekuatan dan keamanan negara kita dalam menjaga pertahanan negara kita dari berbagai ancaman di dalam negeri maupun ancaman di luar negeri. Hal itu guna untuk menertibkan negara kita atau mensejahterakan negara kita. Nah, jadi anak semua dalam era globalisasi ini timbullah pertanyaan kita masing-masing gitu. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar negara kita di era globalisasi ini? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Sadam. Menjaga jati diri dan kemajuan bangsa Bu. Ya, benar sekali. Jadi kita ini adalah bangsa yang memiliki ideologi atau identitas tersendiri atau tadi yang dibilang Sadam adalah sebagai jati diri. Nah, jadi bagaimana cara kita menjaga identitas bangsa kita dengan adanya ancaman-ancaman atau di era globalisasi ini teknologi yang semakin maju, kemudian konsumtif yang semakin tinggi, dan budaya-budaya luar serta ideologi-ideologi asing yang masuk seperti komunisme, liberalisme yang itu tuh tidak sesuai dengan identitas bangsa kita. Jadi itulah tantangan kita di era globalisasi ini. Nah, kemudian hal itu terjadi didorong oleh beberapa faktor di bidang-bidang tertentu. Yang pertama itu jadi anak semuanya, faktor-faktornya itu boleh dibaca di Tokopedia-nya. Ibu akan jelaskan juga. Yang pertama itu adalah di bidang ideologi. Ideologi bangsa kita apa? Pancasila. Oke, benar sekali. Jadi kita punya ideologi kita sendiri, namun di era globalisasi ini, maksudnya pemahaman-pemahaman luar yang
mengancam negara kita. Contohnya tadi yang Ibu sebutkan ada ideologi liberal, kemudian komunisme dan lain sebagainya. Kemudian di bidang politik ini contohnya itu lebih banyak di dalam negara kita, yaitu korupsi, money politik kotor dan demokrasi yang berjalan tidak maksimal. Kemudian di bidang sosial dan budaya itu contohnya pemakaian barang-barang luar yang membuat kita terlihat tidak cinta terhadap produk-produk dalam negeri. Nah, dari berbagai tantangan dan faktor-faktor yang mendorong tadi, kita bisa memiliki inisiatif, yaitu untuk mengembangkan rasa nasionalisme atau cinta terhadap tanah air, kemudian bersikap bertanggung jawab, dan kemudian menjaga ketertiban serta berusaha menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 agar negara kita selalu terjaga dari ancaman dari dalam maupun luar, sehingga ketahanan nasional berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak ini semuanya, apakah kalian sudah memahami materi tadi? Nah, jika udah, selanjutnya itu ada tugas proyek nih buat kalian semua. Sebelum mengerjakan tugasnya, Ibu bagi dulu ya menjadi 2 kelompok. Oke, tugas ini kelompok 1 dan tugas ini kelompok 2. Nah, jadi bisa kalian lihat ya di PPD-nya masing-masing itu ada menjelaskan langkah-langkah untuk proyek yang akan kalian kerjakan minggu depan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kalian itu harus menentukan tema-tema yang akan kalian tulis terlebih dahulu. Nah, coba kalian buka lembar kerjanya masing-masing. Nanti salah satu kelompok akan mempresentasikan jawaban bagian yang C ya. Kita kasih waktu 20 menit. Ya, Bu. Nah, semuanya udah habis ya waktunya. Jadi Ibu tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Kelompok 2 boleh maju mempresentasikan ya. Ayo. Nah, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Selanjutnya itu tugas proyek. Tugas proyek kalian itu akan dikumpulkan 2 minggu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk anak-anak ibu semuanya mengerjakan tugas proyeknya yang akan dikumpulkan 2 minggu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.